Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah rahmanillahi wa iyyakum. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah karangan, yaitu membaca kitab Syarah Aqidah Tahawiyah karangan Ibnu Abil Izz. Kemarin kita sampai bicarakan tentang bagaimana orang-orang Jahmiyah di antara tokoh-tokoh Ahlul Kalam, terutama ada orang-orang Jahmiyah yang mana mereka dengan sebab ulah mereka tersebut membawa mereka kepada keyakinan yang batil, diantaranya adalah berkeyakinan dengan hulul wal ittihad, yaitu meyakini bahwa Allah itu berada dalam tubuh makhluk atau meyakini bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya. Jadi inilah diantara cabang ilmu yang mereka timbulkan akibat mereka menempuh jalan yang dibawa oleh orang-orang ahlul filsafat dalam mengenal Rabb dan menjauhi jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta jalan pada salafus saleh. Di antara cabang-cabangnya disebutkan keyakinan cabang dari kebatilan yang timbul akibat mempelajari ilmu kalam itu adalah, beliau sebutkan seperti mereka meyakini bahwa Fir'aun lebih beriman, atau Fir'aun dan kaum-kaumnya adalah memiliki iman yang sempurna karena mereka mengenal Allah secara hakikat, kata mereka. Kemudian di antara cabang kebatilan, keyakinan yang rusak di sisi orang-orang Jahmiyah adalah bahwa orang-orang yang menyembah berhala adalah dalam kebenaran dan betul. Antum sudah mendengar kan? Di Indonesia ini, dalam beberapa kadaluarsa terakhir ini kita mendengar ada pendapat yang mengatakan bahwa semua agama itu benar karena semuanya menyembah Tuhan, hanya cara saja yang berbeda-beda. Semua hasil sumber pemikiran ini adalah daripada yaitu perkataan-perkataan orang-orang sesat yang sebelumnya, yang mereka coba kembali mengembuskannya di tengah masyarakat Islam, yang mana umat Islam ghaniyun anha, tidak butuh kepada pandangan mereka seperti ini, karena pandangan ini adalah pandangan kufur, yang mana di antara keyakinan mereka itu adalah, kenapa mereka meyakini bahwa orang yang menyembah berhala dan menyembah batu segala macam itu adalah dalam kebenaran dan betul, dan mereka sesungguhnya menyembah Allah, tidak menyembah selainnya. Kenapa begitu? Karena bagi mereka apapun yang Anda sembah, apapun yang kamu sembah, Allah berada di situ. Kamu sembah patung, Allah halla fihi. Kamu sembah berhala, Allah halla fihi, Allah ittahada bihi. Allah itu berada dalam itu. Allah itu berada bersatu dengan berhala. Apapun yang menjadi sembahan umat manusia, kata mereka, itu benar. Oleh sebab itu, di antara terjemahan orang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, begitu. Tiada Tuhan kecuali Allah, artinya tiada yang disembah oleh umat manusia ini kecuali Allah, itu semua menjadi Tuhan. Nah, oleh sebab itu terjemahan yang benar dalam kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena la nafiyah ini membutuhkan kepada khabar. Nah, khabar yang benar adalah bukan maujud, karena orang-orang Ahlul Kalam mentakdirkan la ilaha illallah, la rabba maujudun illallah, tidak ada Tuhan yang ada kecuali itu adalah Allah.
La Rabba maujud. Mereka takdirkan maujud. Padahal terjemahan ini adalah batil. Kalau begitu semua Tuhan-Tuhan yang ada disembah oleh orang-orang kafir ada Tuhan yang benar. Padahal itu adalah batil. Oleh sebab itu mereka berkeyakinan ya apapun yang menjadi sembahan orang menurut mereka itu benar. Karena ulah ya proses mereka dalam mencari Tuhan tidak menurut jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dari awal ya Ibnu Abil Izz menerangkan bahwa siapa yang mencari huda, mencari petunjuk di luar petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dollah, dia sesat. Karena tidak ada petunjuk kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa min furu'i, dan di antara cabang-cabang kesesatan dan kebatilan adalah annahu la farqa fit tahrim at-tahlil bainal Jadi enggak ada wal enggak ada perbedaan. Apakah kamu ya tidak ada perbedaan antara haram dan halalnya? Apakah ibumu menjadi istrimu, saudara perempuanmu, atau orang-orang perempuan ajnabi, arti perempuan yang tidak mahram dia? Itu enggak ada perbedaan bagi mereka. Sama. Mau menikahi adik kandungnya, mau menikahi ibunya, menikahi bibinya, semua menurut mereka itu sama. Di antara furu' ya kebatilan, cabang-cabang kebatilan mereka timbulkan akibat cara mereka tersebut adalah antara mereka tidak membedakan antara yang halal dan haram, ya antara ibu dan saudara perempuan dan orang-orang wanita lainnya, dan tidak membedakan antara air dan khamar, walaupun minum ya sama tuh air khamar semua, nggak ada halal nggak ada haram bagi mereka, semuanya halal. Tidak ada yang istilahnya zina dan juga tidak ada istilahnya nikah. Wa kullu ma'inin wahida. Semuanya itu sama. Satu dalam pandangan kita menurut mereka. La wabal huwal ainul wahida. Artinya apa? Tiada dalam wujud ini semua kecuali wujud Allah. Sama semua. Oleh sebab itu di antara anekdot yang disebutkan diriwayatkan daripada tokoh-tokoh sufi adalah apabila kiainya itu minum khamar, itu dilihat oleh muridnya, kalau dikomentari orang lain, si kiai kamu minum khamar, yang salah mata kamu, kiai saya itu minum air. Mata kamu banyak maksiat, banyak dosa, sehingga kamu melihat apa yang diminum oleh kiai saya itu adalah khamar. Dan diceritakan juga ya dari ini berita ini datang dari Nusa Tenggara Timur, saya nggak tahu. Kejadian ini adalah ceritakan oleh bibi seseorang ini ikut dalam acara itu. Ketika itu kiai itu datang dalam keadaan telanjang, merokok di depan ibu-ibu semua. Sampai di rumah istrinya bingung ceritakan kepada suaminya. Nah, menurut orang sufi itu adalah wali. Itu adalah wali. Yang salah mata kamu, bukan kiai yang salah. Mata kamu belumuran dosa sehingga kamu melihat kiai seperti itu. Jadi inilah bentuk taklid wahyu syaitan kepada mereka. Nah, inilah sampai kebatilan yang ditimbulkan gara-gara mencari jalan selain di luar jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam mengenal Rabb, dalam mengenal Allah, ya jatuh kepada jurang yang sangat jauh dalam kesesatan. Dan di antara cabang-cabang kebatilan mereka adalah bahwa para nabi telah membuat manusia ini susah, dayyaqu 'alan nas, menyempitkan gerak-gerik manusia. Ini kalau kita lihat perkataan orang-orang yang namanya intelektual, yang mereka itu disebut jil, ini semuanya ungkapan mereka ini. Para nabi telah membuat manusia ini susah, semua ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Ini disuruh, ini disuruh, ini disuruh. Membuat umat manusia susah. Gak benar menurut mereka para anbiya itu. Di mereka adun lillahi wa li rasulihi. Jadi, wa min furu'ihi annal anbiya dayyaqu 'alan nas. Para anbiya ini, para nabi-nabi telah membuat manusia sulit, telah menyempitkan gerak-gerik manusia. Begitu.
ta'ala Allahu amma yaqulu 'uluwan kabira. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka yakini dan mereka ungkapkan. Ya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ungkapkan dengan kemuliaan yang sempurna tinggi, ketinggian yang sangat besar. Jadi maha tinggi Allah dengan ketinggian yang amat besar. Itu tadi bentuk apa? Berbicara tentang kesesatan sekelompok manusia dalam mengenal Rabb, yaitu dalam bicara masalah tauhid asma wa sifat. Wa amma tsani wa huwa tauhidur rububiyyah, kata Ibnu Abil Izz. Adapun bentuk kedua dari tauhid adalah bentuk yang disebut dengan tauhid rububiyah, yaitu kal iqrar bi annahu khaliqu kulli syai'. Seperti iqrar, mengakui, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Wa annahu laisa lil alam sani'an mutakafi'ani fi sifati wal af'al, yaitu bahwa tiada yang menciptakan alam ini, ya, bahwa alam ini tidak memiliki dua pencipta yang memiliki sifat-sifat dan perbuatan yang seimbang atau sama. Wa hadha tauhid haqqun la raiba fihi, yaitu meyakini yang menciptakan segala makhluk ini adalah Allah. Ini adalah tauhid yang benar, la raiba fihi, tidak ada kesangsian di dalamnya. Wa huwal ghaya inda katsirin min ahli nazar. Nah, kebanyakan orang ahlul kalam, ahlun nazar, orang nazar ini maksudnya mendulukan otaknya daripada wahyu. Itu menurut mereka inilah ghaya, inilah tujuan diutusnya para anbiya, yaitu menyeru manusia bahwa seluruh makhluk ini ada yang menciptakan. Jadi mereka mengatakan bahwa tujuan anbiya, tujuan diturunnya Al-Quran, diturunnya kitab-kitab, diutusnya para rasul dan anbiya, tujuannya untuk mengatakan bahwa bagi alam ini ada pencipta. Ini menurut mereka. Tetapi kemarin sudah kita ungkapkan, seluruh anbiya tugas mereka apa? Mengajak makhluk ini mengesahkan Allah dalam ibadah. Bukan mengatakan wa'lamu anna lihadzal alam khaliqun, tapi wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka tidak mengajak manusia mengatakan yakinilah oleh kalian bahwa bumi dan langit ini ada penciptanya. Bukan kepada itu diajak oleh para anbiya. Kenapa? Karena seluruh makhluk sudah maftur meyakini bahwa mereka ini diciptakan. Tetapi ada yang kedua yang amat penting yang diseru oleh para anbiya umat mereka adalah sembahlah Allah, ubudullah malakum min ilahin, tiada bagi kalian sembahan ghairu selain dia. Nah, kebanyakan orang ahlu nazar inilah ghayah menurut mereka. Inilah yang tujuan dicari. Ya. Wa huwal ghayah inda katsirin min ahli kalam, ahli nazar wal kalam. Inilah ya hal yang sangat penting menurut kebanyakan orang ahlul kalam dan ahlul nazar. Ya. Wa ta'ifatun minas sufiyah, dan juga sekelompok dari orang-orang sufi. Wa hadha tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufah min bani Adam. Sekalipun ya belum tidak dikenal di kalangan umat manusia satu kelompok yang mengingkari tauhid seperti ini, yaitu mengingkari adanya pencipta bagi Allah. Bal qulubu mafturatun alal iqrar bihi, tetapi semua hati-hati makhluk ya sudah secara fitrah mengakui bahwa alam ini ada penciptanya. A'dhamu min kauniha mafrutun 'alal iqrar bi ghairihi minal mawjudat. Jadi, fitrah makhluk itu lebih meyakini bahwa alam ini ada penciptanya, lebih meyakini dari apa keyakinan terhadap keberadaan benda-benda lainnya. Oleh sebab itu para ulama menerangkan, karena dalil-dalil tentang adanya pencipta itu, tentang adanya Allah itu azhar, jelas sekali, terang. Ya, enggak susah-susah untuk memikirkannya. Azhar, sangat jelas. Begitu. Jadi seluruh hati
telah ya secara fitrah mengakui, ya, bahkan lebih besar pengakuannya terhadap adanya sang Khalik dari pengakuannya terhadap keberadaan benda-benda lainnya. Kama qala Rasul, sebagaimana ungkapan para rasul yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Para rasul berkata, ya, atau bertanya kepada kaum mereka, apakah terhadap Allah itu ada keraguan? Afillahi syakkun, apakah kalian sangsi tentang keberadaan Allah? Fatiris samawati wal ard, apakah kalian sangsi bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah? Fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kebanyakan ayat fatiris samawati wal ard, samawati wal ard, samawati wal ard, khaliqis samawati wal ard? Kenapa? Karena ini dalil yang langsung manusia itu, ya, buta dia, tuli dia, bagaimanapun keadaannya dia kenal itu langit dan ard. Kenapa? Dia langsung berada di situ. Dalilnya, ini siapa tempat saya berpijak, ini siapa ini yang menciptakan? Nah, matahari, tempat bergantung matahari ini, langit, semuanya ini siapa yang menciptakan? Zahir, adillah, nggak perlu repot-repot. Oleh sebab itu selalu Allah menjadikan dalil langit, matahari, langit, bumi, matahari, bulan, bintang sebagai bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Karena langsung diingatkan ke bumi. Di bumi apa saja kita tanam, siapa yang menumbuhkan? Ada air, siapa yang mengeluarkan air? Di langit ada bulan, ada bintang, ada matahari, siapa yang mengatur itu semua? Nah, secara fitrah seluruh makhluk itu meyakini bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Makanya para anbiya atau Allah mewahyukan pada mereka, kalau kalian mengakui yang menciptakan semua ini hanya satu-satunya Allah, kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah? Jadi istidlal menjadikan tauhid rububiyah ya sebagai dalil tentang keesaan Allah, wajibnya tentang tauhid uluhiyah. Wa ashhar min man urifa tajahuluhu, ya, yang amat masyhur, orang yang paling dikenal tentang pura-pura bodoh, ya, tajahuluhu, pura-pura bodoh dia, ya, atau watazahur, atau apa namanya, memunculkan bahwa dia itu mengingkari adanya pencipta adalah Fir'aun. Seperti perkataannya, ma lakum min ilahin ghairi, kalian tidak punya Tuhan selain aku, kata Fir'aun. Wa qad kana mustaiqinan bihi fil batin, tetapi itu hanya ingkaran itu secara apa saja? Mustakbiran, jadi karena kesombongannya saja. Tetapi secara batin dia meyakini bahwa dia itu diciptakan, bahwa menciptakan langit ini ada Allah, bukan dia yang menciptakan. Kenapa? Karena sebelum ada dia, langit dan bumi sudah ada. Sebagaimana ungkapan Musa kepada Fir'aun, ya, ketika dia mengingkari, siapa Tuhan kamu? Kata Fir'aun kepada Musa, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basair. Sungguhnya engkau sendiri sudah mengetahui, ya Fir'aun, tiada mengurunkan ayat-ayat itu kecuali rabbus samawat, kecuali Tuhan langit dan Tuhan bumi, basair. Sangat nyata itu. Jangan pura-pura buta kamu Fir'aun, ya, jangan pura-pura nggak tahu, ya. Laqad alimta, sungguhnya kamu sendiri sudah tahu. Langsung Nabi Musa mengetok fitrahnya dia, langsung bicara ke fitrah Fir'aun, engkau sendiri sudah tahu sebetulnya. Nah, sebutkan dalam ayat lain, wa qala ta'ala anhu an qaumihi, dan Allah menyebutkan tentang Fir'aun dan tentang kaumnya, wajahadu biha wa istaqalatha anfusum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya, ya, mengingkari tentang adanya Khalik, atau mengingkari ayat-ayat Allah,
Wa istaqanat anfusum, tetapi sebetulnya hati mereka meyakini bahwa Musa adalah utusan Allah dan adanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa diingkari? Zulman wa uluwa. Tapi itu dilakukan karena apa? Kezalimannya dan kesombongannya, keangkuhannya yang membuat dia itu berbuat seperti itu, berkata seperti itu. Tetapi sebetulnya batin mereka meyakini bahwa ada yang menciptakan seluruh makhluk ini. Walihada lamma qala, karena inilah ketika Fir'aun itu berkata, wa ma rabbul alamin, apa itu Tuhan? Apa Tuhan sekalian alam ini? Ala wajhil inkar lahu, jadi dalam bentuk mengingkari tentang adanya pencipta seluruh alam ini. Ya, tajahul al-arif adalah pura-pura tidak tahu padahal dia tahu. Tajahul al-arif, dia sebetulnya tahu tapi pura-pura, ya, pura-pura bodoh. Qala lahu Musa, Musa menjawab ketika Fir'aun berkata seperti itu, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, yaitu Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin, jika kalian ya benar-benar yakin. Langsung dikontak, ya, hai Musa, wahai Fir'aun, langit dan bumi ini dan apa yang ada antaranya sudah ada sebelum kamu, kalau kamu mengaku sebagai Tuhan. Qala liman haulahu, Fir'aun itu berkata kepada orang yang sekitarnya, ala tastami'un. Jadi ini istihza dia dengan Nabi Musa. Apakah kalian tidak terkenal? Dengar itu ungkapan Musa. Apa yang dia katakan? Begitu. Qala rabbukum rabbu abaikum, berkata lagi Nabi Musa, yaitu Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian, yang menciptakan kalian dan menciptakan bapak kalian al-awwalin, yang pertama sekali. Ini sama dengan konteks ayat yang pertama sekali, yaitu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini seruan sama dengan itu, diingatkan, kamu ini bapak-bapak kamu siapa yang menciptakan? Begitu. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Dituduh Nabi Musa sebagai orang gila. Katanya, kata Fir'aun, sungguhnya rasul kalian yang diutus kepada kalian ini lamajnun, sungguh seorang orang yang gila. Nah, inilah pembuktian, ya, sekarang ini banyak juga seperti ini. Orang gila menuduh orang sehat sebagai orang gila. Begitu pula dahulu. Dan itu tuh akan ada terus. Gitu. Ada cerita kalau di Padang itu ada namanya Gadut. Gadut itu tempat rumah sakit jiwa. Jadi ada orang awal masuk, dibawa orang gila. Ya, orang gila baru masuk. Sampai di dalam rumah tempat mereka ngumpul itu, apa namanya? Datang gilanya itu, bangkit gilanya. Kata teman-temannya, kamu jangan gila-gila di sini. Padahal sama-sama orang gila. Nah, padahal sama-sama orang gila. Nah, begitulah kehidupan kita sekarang ini, kita lihat. Yang batil dianggap hak, yang hak dianggap batil. Ya. Orang sakit dianggap sehat, orang sehat dianggap sakit. Tapi yang dituduh itu adalah para anbiya lagi. Dituduh Nabi Musa sebagai orang gila. Siapa yang gila sebetulnya? Fir'aun lah yang gila. Ya. Qala rabbul masyriqi wal maghribi ma bainahuma in kuntum taqilun. Dijawab lagi oleh Nabi Musa, yaitu Tuhan timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum taqilun, jika kalian benar-benar orang yang punya pikiran. Coba kalian pikiran. Sekarang Fir'aun berapa memiliki dari luasnya bumi ini? Apakah Fir'aun yang menciptakan timur di sana? Apakah Fir'aun yang menciptakan juga bumi yang sebelah barat sana? Siapa menciptakan sebelah barat sana? Siapa yang menciptakan sebelah timur sana? Apa kalian tidak berpikir? Kata Nabi Musa kepada Fir'aun dan pada kaum Fir'aun. Inilah bentuk gimana pengingkaran orang yang mengingkari kepada bahwa alam ini ada yang menciptakannya. Disebutkan dalil-dalilnya oleh para anbiya secara jelas dan Allah pun mengungkapkannya secara nyata. Ini disebut adillah, ya, sam'iyah aqliyah.
Sam'iyah akliyah disebut kenapa? Karena dalil di sini wahyu, tetapi mengomentari, mengajak akal manusia berpikir. Mungkinkah langit menciptakan langit? Mungkinkah bumi menciptakan langit? Mungkinkah langit menciptakan bumi? Nah, siapa yang menyebutkan ayat ini kepada kita dalam surat? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqin. Apakah kamu ini menciptakan diri kamu sendiri? Ataukah kamu yang menciptakan langit dan bumi? Apakah kalian ini bisa muncul ke bumi ini secara tiba-tiba begitu saja? Atau kalian sendiri yang menciptakan tubuh kalian? Gitu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah kalian juga yang menciptakan langit dan bumi itu? Menciptakan bumi dan langit itu. Ini dari dalil ketika berbincang kepada bumi, bukan tanah saja yang ada di bumi. Berapa banyak makhluk? Kalau hitung serangga berapa banyaknya? Macam ular saja berapa? Macam semut saja berapa? Macam kupu-kupu saja berapa? Macam buah-buahan berapa? Macam-macam tumbuhan. Rumput berapa macam? Subhanallah. Ketika seorang mencoba melihat itu, langsung dia mengatakan, tidak mungkin ini tumbuh sembarang, nggak mungkin tanpa pencipta. Sering kita katakan, ya, cabai ditanam di samping tebu, nggak pernah pindah. Pedas cabai kepada tebu, nggak mau pindah. Manis tebu kepada cabai. Ini buktinya bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi rezeki, dan Maha segalanya dalam sifat dan perbuatan. Waqad za'ima ta'ifatun anna Fir'aun sa'ala Musa mustafhiman. Ada juga orang yang menganggap bahwa Fir'aun itu bertanya kepada Musa itu hanya dalam bertanya al-anil mahiyah. Artinya bagaimana bentuk Tuhan. Dia sebetulnya tidak mengingkari ada Tuhan, tapi dia bertanya kepada Nabi Musa itu bagaimana bentuk Tuhan. Jadi ini takwil orang-orang ahlul kalam. Tapi Musa bodoh, nggak bisa jawab. Ini anggapan orang ahlul kalam. Jadi kata mereka mengatakan, ada sebagian orang menganggap bahwa Fir'aun itu bertanya bagaimana ya tentang hakikat Tuhan. Wa anal mas'ul anhu lam takun lahu mahiyah, dan tak kala Allah yang ditanya tentangnya itu tidak memiliki mahiyah, artinya di sini dia mulai masuk. Allah itu tidak memiliki hakikat, tidak ada mahiyah baginya. Ya, ajiza Musa anil jawab, sehingga Musa tidak bisa menjawab. Wa hadza ghalat, kata Ibnu Abil Is, pandangan dan anggapan seperti ini adalah keliru. Karena Musa bukan bertanya tentang hakikat Tuhan, bagaimana bentuknya Tuhan. Ya. Jadi kata orang al-kalam, Fir'aun itu bertanya kepada Musa tentang bentuk Tuhan sebetulnya. Bukan dia mengingkari bahwa tidak ada Tuhan. Kata orang al-kalam. Tapi Musa karena yang ditanyakan itu tidak memiliki bentuk, lalu Musa nggak bisa menjawab. Ya, itulah kata orang-orang ahlul kalam. Wa hadza ghalat, kata Ibnu Abi, pandangan ini adalah keliru. Wa inna ma hadza istifhamun inkarin wa juhdin. Hadza istifhamun inkarun au wa juhdun au istifhamun inkarin wa juhdin. Sungguhnya ini adalah pertanyaan, yaitu ingkar, mengingkari tentang adanya Allah. Wajuh, dan juga pengingkaran apa nih? Pengingkaran dan apalagi bahasanya ini sama aja sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini kemiskinan kita ya, bendaharaan bahasa Indonesia. Jahat itu sama juga pemahamannya pengingkaran. Jahada bihi au angkar, mengingkari. Pertanyaan ini sebetulnya adalah pertanyaan yang mengingkari tentang keberadaan Allah yang ditanyakan oleh Fir'aun itu. Kama dalla sairu ayatil Quran, sebenarnya yang dibuktikan oleh ayat-ayat Quran yang lainnya bahwa sungguhnya Fir'aun adalah mengingkari, ya, mengingkari bagi Allah nafian lahu, dan juga mengingkari maksudnya mengingkari Allah, bahwa Fir'aun itu mengingkari Allah, mengingkari tentang adanya Allah. Lam yakun musbitan lahu, ya,
dia itu tidak mengakui bahwa Allah itu ada, ya. Taliban li ilmi bimahiyati, ya, lam yakun muftan lahu, dia itu bukan mengakui bahwa Allah itu ada, ya, dia ingin meminta mengetahui bagaimana bentuknya Allah, bukan itu yang dipertanyakan oleh Fir'aun. Jadi bukan karena dia mengakui Allah lalu bertanya bagaimana bentuknya Allah, bukan itu pertanyaan Fir'aun itu. Tapi aslan dia itu adalah mengingkari, ya, maksudnya Fir'aun itu adalah mengingkari tentang adanya Allah. Falihada bayyana lahum Musa annahu ma'ruf. Karena itu Nabi Musa menjawab bahwa Rabb itu ma'ruf dengan dalil-dalilnya yang sangat banyak sekali. Langit dan bumi, yang mencipta kalian dan menciptakan orang-orang kalian sebelumnya, yang menciptakan, ya, yang memiliki Rabb di belahan timur dan belahan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, kata Nabi Musa. Kalau begitu berarti Nabi Musa menjawab, kalau menurut orang Ahlul Kalam tadi, berarti Nabi Musa nggak paham dengan dengan pertanyaan si Fir'aun, sehingga dia menjawab dengan bukti-bukti keberadaan Allah. Ini tuduhan kepada Anbiya. Oleh sebab itu kita katakan bahwa orang Ahlul Kalam itu sekarang kadang kalau kita teruskan pandangan mereka itu sebetulnya kufur semua. Ini wahyu. Kalau bukan itu yang ditanyakan oleh oleh Fir'aun, tentulah Allah akan mewahyukan sebagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad, sif lana rabbak ya Muhammad. Ketika orang kafir Quraisy bertanya, bagaimana sifat-sifat Tuhanmu, berikan gambarannya kepada kami. Apa kata Rasulullah SAW? Turunlah ayat, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Jadi secara tidak langsung orang Ahlul Kalam sudah mengatakan Nabi Musa itu nggak paham pertanyaan. Yang lebih lagi adalah menuduh bahwa Allah tidak tahu itu maksudmu, Fir'aun. Sehingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dengan dalil-dalil kepada ini bahaya sekali. Karena dia mengatakan mustafhiman. Bertanya tentang bagaimana bentuk Allah, kata mereka, orang-orang Ahlul Kalam. Padahal tidak. Kalau itu yang diinginkan pasti diturunkan oleh Allah. Dijawab sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika orang kafir Quraisy menanyakan, meminta sif lana rabbak. Ya, sebutkan kepada kami bagaimana sifat-sifat Tuhanmu. Lalu turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Allahus samad, tempat bergantung. Sebab itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Atau Allah itu tempat meminta, karena samad di sini ada dua pengertian tafsiran ulama. Yang tidak beranak juga tidak diperanakan. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang menandinginya. Ini sifat Rabb. Jadi kalau ada orang Al-Kalam memahami bahwa Musa di sini bertanya tentang mahiyah, tentang bagaimana bentuk Tuhan, itu secara tidak langsung dia sudah menuduh Allah dan Rasulnya sebagai orang yang tidak paham dengan pertanyaan orang kafir. Bahaya. Kemudian jadi Fir'aun itu bukan bertanya karena dia mengakui Allah lalu ingin bertanya tentang bagaimana bentuk Allah, bukan itu maksud Fir'aun. Tapi Fir'aun sebetulnya adalah, ya, istifham ingkarin, adalah pertanyaan, ya, yang mengingkari tentang keberadaan Allah itu, yang menafikan. Karena inilah Musa menjelaskan kepada Fir'aun dan kaumnya bahwa Allah itu ma'ruf, bahwa sungguhnya ciri-ciri dan dalil-dalil tentang rububiyah Allah itu azhar, sangat jelas, wa ashhar, dan sangat masyhur. Ya, dari min ayyus al anhu bima huwa, ya, daripada, ya, bertanya tentang siapa itu Allah. Bal huwa subhanahu a'raf wa azhar, dan Allah itu amat dikenal dan amat jelas, ya, wa abyan, dan amat terang, min ayyujhal, daripada bahwa Allah itu tidak dikenal. Bal ma'rifatu mustaqirratun, bahkan pengenalan Allah, pengenalan Rabb itu mustaqirrah fi fitr, sudah tetap, sudah tertancap, sudah tertanam di dalam setiap fitrah makhluk. A'zam min ma'rifati kulli ma'ruf, itu jauh lebih besar, ya,
ilmu pengenalan Rabb yang ada yang di dalam fitrah manusia itu lebih besar daripada mengenal ilmu-ilmu lainnya atau keberadaan benda-benda lainnya. Walam yu'raf an ahadin min tawaif, yang tidak ada dikenal seorang pun daripada golongan-golongan umat manusia bahwa dia itu berkata ya bahwa alam ini memiliki dua pencipta yang sama sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya, tidak ada satupun orang yang berkata seperti itu, bahwa alam jagat raya ini diciptakan oleh dua Tuhan yang sama sifat-sifatnya dan perbuatannya. Fa inna Thanawiyah minal majus, ini ada dari orang-orang Majusi, yaitu kelompok Thanawiyah, dinamakan Thanawiyah karena mereka mengakui ada dua Tuhan. Ini kan orang menjawab, bagaimana dengan kelompok Thanawiyah? Itu orang mengakui adanya Tuhan di kaum Majusi. Tidakkah begitu keyakinan mereka bahwa alam ini memiliki dua pencipta? Ya. Wal Manawiyah, dan juga dari Manawi, ini nama pembawa aliran itu. Ya, orang Majusi juga Manawi. Al-Qailina bi aslain, yang meyakini, yang berpandangan ada duanya asal dari makhluk ini, yaitu nur dan cahaya. Nur, cahaya, wa dhulma, dan kegelapan. Jadi orang-orang Thanawiyah, orang Majusi meyakini ada Tuhan cahaya, ada Tuhan gelap. Nah, wa na'lam sadara anhuma, bahwa alam ini lahir dari keduanya, dari Tuhan gelap dan Tuhan terang. Itu menurut mereka. Nah, muttafiquna, tapi mereka sepakat bahwa Tuhan cahaya lebih baik daripada Tuhan nur, lebih baik Tuhan tulma, lebih baik daripada Tuhan gelap. Jadi mereka pun tidak menyakui bahwa kedua Tuhan ini sama kekuatannya. Jadi walaupun ada orang mengakui, berpandangan adanya dua Tuhan yang menciptakan, seperti orang-orang Majusi, ada Tuhan terang, Tuhan cahaya, dan Tuhan gelap ini, mereka pun tidak mengatakan bahwa kedua Tuhan itu seimbang. Justru mereka malah menganggap bahwa Tuhan cahaya lebih mulia dan lebih baik daripada Tuhan gelap. Begitu kata mereka. Wa huwa al-ilahul mahmud. Jadi mereka mengatakan, muttafiqun, mereka sepakat bahwa an-nur, cahaya, lebih baik daripada kegelapan. Bahwa Tuhan dan dia itu cahaya itu adalah Tuhan yang dipuji, dan dan kegelapan adalah syirira madhmuma, adalah Tuhan yang jelek dan yang dicela. Itu pandangan orang Majus ini. Wa hum mutanazi'una fi dzulmah, dan juga mereka berbeda pandangan tentang Tuhan dzulmah, tentang mereka Tuhan gelap menurut mereka. Hal hiya qadima au muhdatsa, mana yang lebih dahulu, apakah Tuhan nur atau Tuhan gelap? Mereka berbeda nih. Tuhan gelap menurut mereka ada keyakinan sama dengan Tuhan nur, ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan gelap setelah Tuhan nur, cahaya menurut mereka. Falam yusbitu rabbai mutamathilaini. Jadi orang-orang Majusi pun sebetulnya tidak meyakini adanya dua Tuhan yang sama, mirip dalam sifat dan perbuatannya. Adapun orang-orang Nasara yang berpandangan dengan Trinitas, ya, sesungguhnya mereka tidak menetapkan bahwa alam ini ada tiga Tuhan yang menciptakannya, ya, yang mana tiga Tuhan ini masing-masing berbeda dari yang lainnya, tidak. Tapi mereka meyakini, sepakat bahwa yang menciptakan alam ini hanya satu, dan mereka mengatakan yaitu Tuhan yang satu itu biismil ibn wal ab wa ruhil kudus, yaitu dengan nama anak dan bapak dan roh kudus. Ilahun wahid, kata mereka, anak, bapak, roh kudus itu adalah Tuhan yang satu. Jadi pun tidak mereka mengatakan adanya Tuhan yang sama kekuatannya dan kemiripan, sama sifat-sifatnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada makhluk meyakini seperti itu. Ini kata Ibnu Abil Iz. Sekalipun orang-orang musyrikin dari Majusi ataupun orang-orang Nasara yang meyakini ada tiga Tuhan. Pandangan mereka dalam Trinitas mutanaqid, saling bertentangan, ya, dengan sendirinya. Kenapa? Wa qalu fil hulul absad minhu. Adapun, ya, pandangan mereka bahwa Allah itu masuk ke dalam tubuh Isa jauh lebih rusak, jauh lebih absad minhu, jauh lebih rusak. Walihada kanu muttaribina, karena itu mereka bingung dalam memahami apa sebetulnya pemahaman akidah atau pemahaman tauhid Trinitas itu, bagaimana sebetulnya.
Masa satu Tuhan ada tiga dalam sifatnya, ada tiga Tuhan dalam satu Tuhan? Nggak paham, nggak bisa mereka. Sampai sekarang orang-orang Nasara pun nggak paham. Karena memang akidah ini nggak dibawa oleh Nabi Isa. Akidah ini siapa yang pertama sekali? Adalah Raja Konstantinopel yang pertama sekali menerapkan akidah ini. Gitu. Wafi tabir anu mereka ya mutaribin apa arti mutaribin? Bingung. Ya, bingung dalam memahaminya atau dalam mengungkapkannya, menerangkannya kepada orang lain. Nggak bisa, mereka tuh bingung. La yakadu wahidun minhum yu'abir anhu bimakna ma'qul. Nggak seorang pun dari orang Nasara mampu menerangkan maknanya secara jelas apa itu yang dimaksud dengan Trinitas. Begitu. Menunjukkan kebatilan mereka. Dan juga tidak ada mungkin dua orang yang bisa sepakat dalam satu makna. Nggak bisa. Dua orang saja nggak mungkin sepakat, apalagi ada tiga orang. Bahwa mereka itu sama penafsiran tentang Trinitas. Ini kata ini. Saking kelirunya pemahaman tersebut, ya. Fa'inam yaquluna, karena sebagai mereka mengatakan, ya, huwa wahid bidzat, zatnya satu, tapi ada tiga unsur, salah satu akanum, ya. Wa aqanim yufassiruna taratan bil khawas. Jadi kadang-kadang yang masuk dengan akunum kata mereka ini, akanimnya apa nih? Artinya tiga apa istilahnya kita ini? Bukan akunum bahasa Indonesianya apa ini yang tepat nih? Akanim ini. Ada tiga, satu zat, kemudian ada tiga unsur. Tiga unsur. Gitu. Kadang-kadang mereka menafsirkan unsur kekhususan. Ya, dan kadang-kadang akanim itu mereka masuk dengan khawas. Jadi ada sifat-sifat khususnya. Ada yang menafsirkan dengan bahwa itu adalah tiga sifat, maksudnya Tuhan tadi memiliki sifat tiga, sifat anak, sifat bapak, dan roh kudus, kata mereka. Dan kadang-kadang mereka menafsirkannya dengan masing-masing seseorang. Jadi roh kudus lain, anak lain, Tuhan bapak lain, Tuhan anak lain. Jadi nggak kejelasan. Waqad fataral ibad ala fasadi hadal aqwal ba'da tasawwur tam. Sungguhnya fitrah manusia, Allah telah memberikan fitrah, menetapkan dalam fitrah manusia tentang kerusakan perkataan ini atau pandangan ini, ya. Cukup kalau sudah tergambar oleh bagaimana dia perkataan ini, Trinitas itu secara sederhana mengatakan ini perkataan ini nggak makul, ya. Secara fitrah manusia dapat mengingkari bahwa ini adalah batil. Wabil jumlah fahum yaquluna bi itsbati khaliqaini mutamathilain. La yaquluna, tetapi ya secara ringkas mereka tidak pernah mengatakan adanya dua Tuhan yang mirip, yang sama dalam sifat dan perbuatannya. Jadi nggak ada sebetulnya di dunia ini orang mengakui adanya dua Tuhan yang sifatnya sama, kekuatan kedua Tuhan. Mengakui ada dua Tuhan, tapi satu lemah, satu kuat, satu lebih baik, satu lebih jelek, begitu. Seperti keyakinan orang, seperti juga orang Nasara, pasti mereka lebih memuliakan Tuhan Bapa daripada Tuhan Anak, ya kan? Dan mereka pun tidak mengakui bahwa ketiga-tiganya itu memiliki kesamaan atau persis sama ketiga-tiganya dalam kekuatan sifat dan semacamnya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sungguhnya tiada di tengah-tengah kelompok manusia orang yang mengakui bahwa alam ini memiliki dua pencipta yang sama, ya. Ma'anna katsiran min ahli kalam, bersama dengan itu kebanyakan orang ahli kalam wan nazar dan orang-orang ahli pikir, ya. Apa lagi sekarang ini orang ahli intelek, apa namanya ini, wa falsafah, orang-orang ahli filsafat, tabi'u fi itsbati hadzal matlub wa takririhi, taibu, ya, capek sekali, ya, membuat diri mereka capek untuk menerangkan persoalan seperti ini, wa takriri, dan pengakuan seperti ini. Jadi bagaimana supaya manusia ini zaman sampai mengakui adanya dua Tuhan yang mirip. Jadi orang Mu'tazilah, orang Ahlul Kalam itu capek menerangkan seperti ini, gitu. Padahal sebetulnya ini hasil. Jadi sebetulnya ini sudah tidak perlu lagi dikaji karena sudah semua makhluk, sudah hatta orang mengakui ada dua Tuhan pun tidak mengakui ada Tuhan yang sama kekuatannya. Jadi itulah orang Ahlul Kalam. Mereka menghabiskan hari-hari mereka, umur mereka untuk menjelaskan soal ini. Nggak ada dua Tuhan menciptakan dunia ini. Jadi tauhid rububiyah saja. Itu semua. Dalilnya begini, begitu. Tapi dalilnya itu sampai ke jauhar, arat semacam, ya, itu istilah-istilah mereka yang mana bikin capek. Ya kalau diterangkan orang awam ini nggak tahu, orang nggak paham istilah orang Ahlul Kalam itu. Makanya kata Syaikhul Islamiyah,
la yantafi'u minhu zaki wa la yafhamul bali. Ya, enggak orang cerdas enggak butuh kepada ilmu kalam, orang bodoh pun enggak paham apa itu. Ya, permasalahan ilmu kalam. Nah, itu. Dalam ungkapan lain dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, la lil kufari kasaru wa la lil islami nasaru. Mereka tidak bisa melawan orang kafir dan juga tidak menolong orang kaum muslimin. Wa la lil kufari kasaru wa la lil islami nasaru. Enggak ada artinya mereka tengah orang kafir. Jadi enggak bisa mereka tuh melawan orang kafir dan juga tidak menjadi membantu kaum muslimin. Tidak ada manfaatnya mereka tadi. Begitu Islam. Banyak ungkapan-ungkapan peribahasa celaan ulama tentang ilmu kalam ini. Ada yang memarakan seperti daging onta di puncak gunung tinggi. Nah, laisa bisalin fayur taqwa wala ana lupa itu bahasa Arabnya. Jadi pun kalau kan dikejar ke atasnya yang ada hanya secuil daging. Ya enggak pula daging yang bagus. Itu ibaratnya. Ya. Kita kecapek-capekan mencari ke atas bukit, ke atas gunung. Bagaimana? Habis tenaga kan? Yang diambil apa cuman? Daging onta yang sudah busuk. Gitu. La bisahlin fayurtaqa wala lupa ungkapan ulama perumpamaannya tentang ilmu kalam ini. Tapi ungkapan-ungkapan itu sangat manis dan bagus begitu perumpamaan tentang pekerjaan orang-orang ahlu kalam ini. Jadi mereka capek itu untuk supaya manusia ini pertama sekali beriman dengan tauhid rububiyah. Padahal anbiya semuanya menyeru umat manusia kepada tauhid uluhiyah. Ya. Wa minhum man i'tarafa bil ajaz. Bahkan di antara tokoh-tokoh ahlul kalam, tokoh-tokoh ahlul filsafat, tokoh-tokoh ahlul intelek kata mereka itu ada yang mengaku bahwa mereka ajiz, lemah. Ya, antakrir hadza bil akal. Untuk menetapkan hal seperti ini dengan cara berpikir saja, dengan berdasarkan akal semata. Ada yang mereka mengaku bahwa nggak mampu ini dengan akal. Wa za'ima annahu yultaqa minas sama', dan dia mengira jalan ini tidak lain kecuali dengan cara menempuh wahyu. Jadi ketika sampai di sini saja, insyaallah kita lanjutkan pada minggu akan datang. Ya, wal masyhur inda ahli nazar, kita wakaf di sini. Jadi itulah perumpamaan orang-orang ahlul kalam tersebut yang mana mereka menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan umurnya hanya sekedar pertama sekali untuk bagaimana mengungkapkan semua kekuatan-kekuatan mereka supaya makhluk ini mengakui adanya pencipta. Padahal itu ya nggak perlu lagi dikerjakan, karena itu sudah seluruh makhluk sudah tertancap dalam fitrah mereka masing-masing bahwa mereka itu ada yang menciptakan mereka, bahwa alam semesta ini adalah yang menciptakannya. Tetapi yang terpenting adalah mengajak makhluk manusia dan jin ini untuk hanya beribadah kepada Allah semata. Inilah tugas para anbiya. Ringkasannya itu yang dapat kita sampaikan kali ini, bahwa itulah ringkas sebetulnya yang maksud percontohan-percontohan usaha-usaha orang-orang kalam, bagaimana kebatilan-kebatilan yang timbul akibat dari salah langkah mereka tersebut, dan bahkan ya apa yang mereka usahakan tersebut tidak membuahkan hasil, tetapi malah membawakan malapetaka terhadap diri dan umat sendiri. Sekian saja, wabillahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.